Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom, jemaat rem yang saya kasihi, saya hormati. Hari ini kita ketemu lagi. Tapi hari ini kita akan membahas dengan satu tema yang temanya adalah personality. Personality itu adalah sebuah gambar diri. Bagaimana seharusnya kita orang Kristen ini punya gambar diri yang baik. Jangan gambar diri kita terpecah-pecah berantakan. Tapi baik, sebelum kita mengerti hal itu, saya ingat satu kisah di perbatasan Mesir Yordania. Beberapa puluh tahun yang lalu di Mesir hiduplah seorang penyelundup yang sangat terkenal. Dia menyelundupkan sesuatu ke Yordania. Dan Anda bayangkan, Mesir Yordania itu penjaga perbatasannya banyak. Dan setiap penyelundupan, dia membawa barang cukup banyak. 5 sampai 8 keledai. Jadi minim 5 keledai, paling banyak 8 keledai. Tapi pihak yang berwajib enggak pernah bisa menangkapnya. Setelah polisi-polisi yang jaga di sana sudah pada tua, pensiun, si penyelundup ini juga berhenti. Satu hari ketemu di salah satu kedai kopi, dan polisinya ingat ini penyelundup terkenal, dan dia nanya, Pak,
Ingat saya, iya saya apal semua yang nyegatin saya di perbatasan. Kenapa Pak? Polisinya nanya, sebetulnya Bapak ini nyelundupin apa sih? Saya kok nggak pernah bisa nangkap. Loh, masa nggak bisa nangkap Pak? Saya setiap lewat perbatasan kan bawa keledai. Yang saya selundupin adalah keledainya. Tapi Bapak justru ngelihat barang-barangnya. Nggak ada. Karena keledai di Yordania cukup mahal. Mereka pada ketawa ngakak. Tapi makna dari cerita ini memberikan inspirasi kepada saya. Yang pertama, manusia selalu mencari di tempat yang salah. Yang kedua, manusia selalu mencari apa yang ingin dicari, bukan apa yang harus dicari. Ya, kisah itu saya simpulkan dalam dua hal. Pertama, kisah ini menyimpulkan kita mencari di tempat yang salah. Sama seperti waktu Yesus bangkit. Mereka mencari ke tempat yang salah. Dan yang kedua, kita hanya mencari apa yang kita inginkan. Bukan apa yang seharusnya. Memang berpikir itu sih harus cukup panjang. Anda setiap hari berdoa berapa kali? Kalau saya rata-rata ya bangun pagi. Saya berdoa, kadang-kadang kalau sendiri saya juga berdoa. Tapi biasanya bangun pagi sama mau tidur. Ya kan itu kebiasaan orang Kristen. Tapi walaupun hanya 2 kali, kita ini selalu cenderung mengatur kehendaknya. Enggak Pak, saya selalu mengucap syukur. Oke, Anda sadar enggak? Bahwa di dalam doa-doa saya tersadar. Saya seringkali melakukan negosiasi spiritual. Anda tahu kata negosiasi, ya berembuklah supaya win-win solution gitu. Pak, caranya Pak Pengki melakukan negosiasi spiritual gimana? Yang pertama, saya sering melakukan argumentasi sama Bapak di surga. Ngeyel bahasa Solonya. Ya, dikasih alasan-alasan. Itulah argumentasi. Yang kedua, seringkali kita tanpa sadar kita suka kasih janji sama Tuhan. Tuhan, kalau begini nanti saya begitu. Kalau begitu nanti saya begini. Nah, ini memberi janji-janji kosong. Dan yang ketiga, kita seringkali kasih tahu Tuhan, pelayanan saya sudah lama. Masa sih Tuhan gak nurutin saya? Jadi pelayanan pun kadang-kadang dijadikan sebuah argumentasi. Ya, jadi hati-hati lewat doa kita. Saudara, Anda kalau orang Kristen itu dengar kata kegelapan, wah konotasinya negatif banget. Waduh ini dunia, tidak rohani. Ntar dulu dong, ya kan? Gelap itu pun diciptakan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian, maka Tuhan memisahkan malam dan siang. Jadi kegelapan itu adalah bagian dari Tuhan. Dan Tuhan kasih gelap itu separuh hari loh. Ya, 12 jam. Yang kedua, saudara kalau tidur suka pakai lampu atau lampunya dimatikan? Suka gelap kan? Itu manusia. Terus ketiga, Anda potret di studio. Terus mereka cetak di kamar terang, bubar nggak jadi. Mereka butuh kamar gelap. Jadi semua itu jangan digeneralisasi. Kita lihat kalimatnya dulu, kita lihat motivasinya, kita lihat tujuannya. Ya, sekarang saya mau tanya, saudara kalau lihat bintang jam 6 sore sama jam 2 pagi jelas mana? Makin gelap makin bagus kan bintang? Nah hidup orang Kristen itu harus seperti itu. Semakin situasi kondisi ini makin gelap, terangmu itu makin nyata. Jadi jangan gampang-gampang mengutuku, oh itu dunia, itu sekuler. Lah kita ini hidup di mana? Kita ini hidup di dunia. Nah hidup itu pemberian, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Nah saya mau kasih tips apa yang saya lakukan dalam menjalani hidup. Saya cuma punya segitiga kehidupan.
Yang paling atas saya namai, ya saudara gambar segitiga kehidupan. Yang paling atas saya beri nama tujuan hidup. Hidup itu harus punya tujuan. Di dalamnya ada target, ada strategi. Lantas segitiga yang kaki sebelah kanan di sebelah bawah, saya kasih kata nilai hidup. Jadi kalau nilai hidup Anda itu uang, apapun yang Anda lakukan cenderung ke uang. Kalau saya nilai hidup saya adalah bahagia. Apapun yang saya lakukan, saya cenderung untuk ke arah bahagia. Nah, sedang kaki kiri yang di bawah, ya, itu saya kasih nama cara hidup. Dan cara hidup ini akan melahirkan gaya hidup. Itu segitiga kehidupan. Tujuan hidup, nilai hidup, cara hidup. Nah, di dalam segitiga itu Anda kasih buletan. Dan Anda kasih nama Tuhan. Artinya tujuan hidup harus berpusat di dalam kehendaknya. Nilai hidup adalah nilai-nilai Alkitab yang kita percayai. Sedang cara hidup adalah bagaimana Yesus mengajar kita untuk menjalani kehidupan. Ya, saudara pernah lihat kura-kura stres? Saudara pernah lihat lalat pusing? Mikirin duit? Ya. Saudara pernah lihat kucing kena kencing batu, kencing manis? Hewan itu mengajari kita, bro. Ya, hewan itu selalu bahagia. Nggak bahagia. Karena apa? Dia tidak pernah hidup di masa lalu dan dia tidak pernah berpikir masa depan. Dia cuma menikmati hari ini. Nah, seharusnya kita belajar di situ. Buat saya hal yang paling mengerikan apa teman-teman di ruangan ini? Kita tidak mampu menghentikan pikiran kita. Itu penderitaan, percayalah. Bangun tidur pikiran dulu. Mau tidur nggak bisa pikiran. Nah gini, saya ingat. Orang Jawa bilang, saudara pernah tindin. Artinya saudara sadar tapi badan Anda nggak bisa bergerak. Inilah kita melihat. Manusia itu pikirannya cepat bangun, peredaran darahnya belum. Akhirnya kita tindian. Makanya belajarlah untuk mengolah pikiran, mengelola pikiran. Sekali lagi penderitaan yang paling berat adalah saat saya tidak mampu menghentikan pikiran saya, mengelola pikiran saya. Ya, saudara mau belajar dari hewan, teman-teman? Ya, belajar dari hewan itu sangat-sangat penting. Ya, hewan itu selalu hidupnya apa? Bahagia. Ya, hewan pernah berpikir cemas untuk mati? Hewan pernah cemas berpikir, waduh nanti kalau saya mati gimana? Enggak, saudara. Saudara lihat, saya ini kan punya anjing ya. Anjing itu mau beranak 5, beranak 2, dia enggak pernah stres, saudara. Karena dia nggak pernah mikirin, Tuhan pelihara anak-anak saya, bener nggak? Nah, sekarang kita ini enaknya cerita-cerita dulu ya. Saudara seneng mana? Hidup di laut bebas atau hidup seperti ikan di akuarium? Ayo ini, ada teman-teman di studio. Seneng mana? Hidup di laut bebas sebagai ikan atau hidup sebagai ikan di akuarium? Nah, teman-teman seringkali suka hidup di laut, ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau saudara hidup di laut, pertama, kalau saudara ikan kecil, selalu dimangsa ikan besar. Kedua, saudara harus menghadapi kondisi laut. Dan yang ketiga, belum tentu Anda muter-muter di Samudra Pasifik terus dapat makanan. Benar kan? Kematian sewaktu-waktu. Tapi kalau kita hidup di dalam akuarium, airnya selalu jernih, makanan tersedia. Cuman masalahnya apa? Saudara selalu dibatasi oleh kesempitan akuarium. Dan itu pilihan.
Ya, kalau di laut bebas ada kebebasan, ada risikonya. Di akuarium tidak ada kebebasan, tapi risikonya lebih kecil. Nggak usah cari makan, nggak usah takut dimangsa, nggak usah sakit. Ya, sakit nanti pemilik akuarium akan membersihkan. Ya, hewan mengajari kita, ya, untuk tidak mengeluh, untuk tidak marah terhadap keadaan. Ya, hewan itu seneng ya, mau tidur ya tidur, mau makan ya makan. Enggak berpikir cemas minggu depan apa. Enggak, saudara. Nah, saya coba kita supaya nanti saya enggak lupa baca ayat ya. Saya ambil di dalam Injil Markus. Pasal 1 ayat 12 dan 13. Ini ayat pendek, saudara. Padahal temanya sama. Pencobaan di padang gurun. Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, ini yang menarik saya. Di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saya enggak pernah loh. Baru kemarin saya sadar. Oh, di padang gurun Yesus ini berkumpul dengan binatang liar. Otak saya berpikir, tapi kenapa Yesus enggak dimakan ya? Di sana banyak ular bertanduk. Kenapa Yesus tidak digigit? Saudara jawab, dia Tuhan. Enggak. Saat dia hidup, dia 100% manusia. Tapi karena dia taat di dalam kehendaknya, Allah melindungi dari binatang liar. Ketaatan itu akan menerima perlindungan Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang autentisitas dan otoritas. Autentisitas itu sebenarnya otentik, saudara, gampang aja. Pertarungan abad 21 ini apa sih? Abad 21 ini pertarungan antara perbudakan dan kebebasan sampai hari ini. Saya mau bicara agama, bukan Tuhan dulu, ya. Karena orang pasti beragama, nggak mungkin KTP Anda nggak punya agama, Anda diciduk karena Anda PKI nanti. Tapi orang beragama belum tentu bertuhan. Orang bertuhan belum tentu percaya Tuhan. Dan orang percaya Tuhan belum tentu beriman. Jadi ujungnya Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Nah, saudara, agama itu memaksa untuk kita menerima doktrin tanpa boleh bertanya. Mengapa? Apa sebab? Saya dulu bertanya bertahun-tahun. Lu Yesus kok bisa Tuhan itu lu dari mana? Otak saya bertahun-tahun gak nyampe. Yesus kok bisa Tuhan? Kenapa saya harus menyembah? Kenapa saya harus perjamuan kudus? Kenapa saya harus dibaptis? Seharusnya agama itu memberikan ruang untuk bertanya. Sehingga kita menerima keyakinan itu berdasarkan pengertian dan kesadaran. Tapi akhirnya Tuhan melawat saya. Agama selalu memaksa saya untuk menerima kebenaran statis. Tinggal tersedia dan ambil. Ini doktrin. Yang kedua, maaf ya, seringkali kalau kita memasuki satu agama tanpa pengertian, justru agama itu mematikan kepribadian kita. Dan kepribadian kita dimatikan oleh keyakinan kita sendiri. Saya kasih contoh. Kemarin kan kita pergi rame-rame. Waktu kita makan ayam presiden, rupanya kita dikasih gorengan darah. Dideh. Saya doyan loh, jujur. Tapi ada beberapa teman, ini kok darah? Kita kan gak boleh makan. Karena ada yang tersandung, sebaiknya kita jangan makan. Tapi jujur, saya pribadi saya makan, saudara. Terserah Anda mau kritik saya boleh. Karena saya berpikir begini, daging pun itu tidak lepas dari darah. Masih ada sisa darah.
Ya, tapi saya nggak mau bicara doktrin lagi. Nah, seringkali waktu kita beragama ya, kita bukan manusia bebas, tapi budak-budak mati dari sebuah doktrin. Anda jangan protes, karena penjelasan saya belum selesai. Wah, ini kok ngejelek-ngejelekin agama, ya. Saya dulu berpikir, kenapa saya harus mengikuti perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu apa sih? Saya ngerti ayatnya, tapi saya tidak mengerti secara roh. Saya tidak mengerti secara jiwa. Saya tidak mengerti sebagai cara berpikir saya. Tapi akhirnya Tuhan berikan pengertian. Waktu Pak Gembala kita memberikan cawan, kita kan ngangkat. Ya kan? Kemudian ada roti. Sekarang lempengan kering kan. Mari kita angkat. Ya, sekarang bayangkan. Roti mewakili tubuh Yesus. Anggur mewakili darah Yesus. Waktu kita pegang di kanan dan kiri, ya kan? Atau di kanan lah. Kalau tubuh dan darah itu terpisah, orangnya gimana? Mati kan? Karena kehabisan darah. Tapi waktu roti itu kita makan, dan anggur simbol darah itu kita minum, artinya secara simbolik. Tubuh dan darah nyatu, Yesus bangkit. Yesus hidup di dalam diri kita. Makanya menerima perjamuan kudus jangan sembarangan. Iya kan? Ada perjamuan kudus. Saya sih terserah orangnya, tapi kalau buat saya nggak bisa. Anggurnya karena Anda mules, dioles di perut sembuh. Nggak ada ayatnya, saudara. Nggak ada ayatnya. Ya. Malah ada saya baca selebaran itu. Gotnya mampet. Dikasih anggur dari gereja. Waduh, ini penghinaan terhadap Tuhan saya. Jujur. Itu kalau masih ada saya mau shoot di sini itu. Selebaran, saudara. Artinya berita gereja. Ini gila banget ya. Perjamuan kudus itu bukan jimat. Tapi untuk mengingat. Ya. Bukan jimat loh, mengingat. Ya, tapi baiklah kalau kita bicara gitu nanti pada repot. Karena yang satu GBDI, satu GBI, satu Katolik, satu Protestan. Ya, dibaptis itu percek atau selam. Saya ini pernah ke Israel, saudara. Pernah saya cerita. Waktu saya baptiskan orang di Sungai Yordan, saya lihat di tembok sebelah kanan itu. Ada anak-anak ya kelas 3, kelas 4 SD lah. Ya, dia di atas tembok terjun di Sungai Yordan. Tenggelam kan? Nyelam. Kemudian naik lagi, terjun lagi. 3-4 kali mereka bermain, saudara. Akhirnya selesai ketemu, saya tanya, "Duh, kamu Kristen ya?" "Enggak, saya enggak Kristen." Bayangin, terjun nyelam 3-4 kali di Sungai Yordan. Enggak Kristen kok, saudara. Jadi bukan karena airnya, tapi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, saudara mau dipercik, ya monggo urusan saudara kok. Saya mau diselem, ya diselem, ya. Sudah gitu. Kalau misalnya saudara di padang pasir, orangnya mau mati minta dibaptis, cari air di mana, saudara? Orang sakit emang mau diselem, mati kalau dia sakit jantung, saudara. Ya udahlah, itu nggak usah diperdebatkan. Yang penting saya sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, seringkali keyakinan agama kita nggak perlu bergumul atau bertanya. Sudah nggak usah nanya, pokoknya gitu. Wah, saya orangnya nggak bisa, saudara. Ya kan? Nah, agama kadang-kadang tidak memberikan ruang dan kita nggak boleh bimbang. Sekarang saya mau tanya. Saudara sebagai orang Kristen pernah ragu-ragu enggak? Wah, itu kurang iman. Nah, ini salah. Ragu-ragu itu menandakan iman Anda hidup. Iman Anda sedang bergumul, berjuang untuk mempercayai. Orang ragu-ragu itu menandakan dia hidup, saudara. Semuanya dipikirkan dengan cara yang baik. Ya. Nah, kita nggak usah cari contoh kemana-mana. Personality yang kita contoh adalah Yesus. Saudara jangan berpikir, iya Pak Pengki, dia kan Tuhan. Loh iya dia Tuhan setelah dia disalib.
Waktu dia jalan di Nazaret, dia tuh 100% manusia. Lah ketuhanannya gimana? Saya mikirnya sederhana. Gini saudara. Yesus itu tidak mengabaikan segala sesuatu di luar diri. Tapi mengambil keputusan dari dalam dirinya. Ya, bukan Yesus tidak mempercayai hukum Taurat. Oh, setelah aku datang, hukum Taurat tidak ada. Enggak. Yesus mempertimbangkan sesuatu di luar dirinya, tapi keputusannya selalu dari dalam dirinya. Contohnya, waktu dia menyembuhkan orang di hari Sabat, dikritik enggak? Waktu datang ke rumah Simon, wah ini orang berdosa. Yesus memperhitungkan Sabat, tapi Yesus punya perhitungan, keputusan dari dalam. Ya, agama apa ya? Manusia bukan diciptakan untuk agama, tidak. Tapi agama itu menuntun manusia menjadi lebih baik. Jadi Yesus selalu mempertimbangkan sesuatu di luar dirinya, tapi mengambil keputusan dan memutuskan dari dalam dirinya. Artinya apa? Dia tidak harus taat, tetapi dia mau taat. Dia taat bukan terpaksa, tapi sukarela. Dia taat bukan sebagai sebuah keharusan, tapi sebuah kesukaan. Ketaatan Yesus tidak membatasi kebebasannya. Sekali lagi, ya, bukan berarti kalau Anda taat, Anda nggak punya pilihan. Duh, justru di dalam ketaatan Anda harus memilih. Percaya kepada Tuhan harus diperbarui setiap hari. Bukan cuma sekali percaya tanpa diperbarui. Kita miring, saudara. Perbarui rasa percaya setiap hari. Artinya ketaatan tidak membatasi kebebasan, tapi kebebasan diisi oleh sebuah ketaatan. Ketaatan dijiwai oleh kebebasannya. Ya. Nah, saya akan coba lanjutkan. Pertempuran sekarang adalah pertempuran autentisitas dan otoritas. Saudara, saudara mudah enggak mengalahkan hawa nafsu? Saudara mudah enggak mengalahkan kepentingan? Saudara mudah enggak menyangkal salib? Menyangkal kehidupan untuk pikul salib? Hidup ini enak loh mas. Otoritas kita adalah otoritas di dalam diri yang namanya nafsu. Kepentingan, ya, melawan, memberontak, hidup enak. Hidup ini harus berani risiko, saudara. Salib itu adalah sebuah risiko tanpa Allah. Tanpa sahabat, tanpa teman. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu risiko yang harus dipikir. Allah pun meninggalkan saat itu. Saudara siap untuk pikul risiko? Hidup itu gak boleh jadi mediocre. Kanan iya, kiri iya. Gak bisa, saudara. Itu namanya bunglon. Ya, hidup ini harus punya risiko. Nah, sebelum saya nanti bahas tentang Alkitab, Yesus itu mengolah kehendak Allah menjadi sesuatu yang seolah-olah keluar dari dalam dirinya. Padahal semua suara Bapaknya, semua kehendak Bapaknya, tapi diolah dalam sebuah ketaatan dan kebebasan yang luar biasa. Jadi kita mendengarkan Yesus itu sebagai firman Allah. Diolah di dalam dirinya, Mas. Ya. Nah, jadi Yesus itu orang yang benar-benar otentik. Saudara pernah dengar ayat, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara ribuan kali dengar khotbah ini, isinya apa? Perlakukan orang lain seperti dirimu. Tapi hari ini saya akan bukakan cara berpikir Anda. Orang yang tidak bisa mencintai dirinya, dia tidak pernah bisa memperlakukan manusia lain sebagai dirinya. Waktu ada pedagang turun dari Yeriko, ya, kemudian orang Lewi lewat, orang Saduki lewat, tapi ada orang kafir yang justru nolong, saudara. Lebih beragama mana? Orang Lewi mungkin berpikir, waduh, kalau saya nolong ini, jadwal khotbah saya diambil orang. Wah, kalau saya nolong orang ini, saya batal khotbah, terus PK-nya gimana dong? Hari ini saya butuh kok. Betul enggak?
Jadi PK akhirnya lebih penting daripada menolong orang ini. Ini agamawi, saudara. Nah, di situ Yesus bercerita, siapakah sesamaku? Tapi saya mau rubah dikit, bukan ngerubah firman. Dalam pikiran saya ada kalimat begini, bagaimana aku menjadi sesamaku? Kalau siapakah sesamaku manusia, ukurannya jadi kita, saudara. Yang tidak seperti kita, situ wana gua tenglang. Enggak cocok, bukan sesama. Harus seagama, harus sesuku, harus status sosialnya sama dong. Di gereja pun kaya miskin makin jurangnya makin dalam, saudara. Gereja itu perlu 3 hal, rohaniawan, cendekiawan, sama hartawan. Coba kalau rohaniawan melulu, yang 2 enggak ada. Yang jadi jemaat siapa? Isinya gereja itu, waduh cendekiawan, hartawan, orang-orang kaya. Tapi enggak ada rohaniawan. Itu nanti kumpulan dagang sama arisan, Bu. Ya, jadi 3-tiganya penting. Mari kita saling menghargai. Kita jangan gampang meremehkan. Wah, orang miskin Pak, ngerepotin. Hati-hati loh. Siapa tahu 5 tahun lagi dia kaya raya dan kita yang miskin. Itu enggak ada yang tahu. Aset terbesar gereja. Saya pernah membaca satu buku. Aset terbesar gereja adalah orang-orang miskin. Kalau pendeta kan harus orang-orang kaya. Karena gini, orang miskin itu kepingin kaya. Jadi sembayangnya kencang, saudara. Tapi kalau orang kaya sudah biasanya, paling ngucap syukur lah. Jadi hati-hati. Ya. Kaya miskin gini, Yesus pernah berkata, orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak selalu pada kamu. Artinya apa? Miskin itu bukan hanya materi. Orang yang tidak puas dengan hidupnya, itu miskin, saudara. Ya, orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu miskin. Dan kita ini orang-orang miskin. Gak pernah merasakan berkat Tuhan. Isinya mengeluh, mengeritik, marah. Ini orang-orang miskin. Gak pernah kaya sukacita, gak pernah kaya damai, sejahtera. Gimana? Miskin kan kita? Ya kan? Iri melihat orang lain kaya. Padahal kita ini lebih kaya, saudara. Orang yang bisa bersyukur, dia pasti bahagia. Ya, jadi dengarkan firman Tuhan, taati, terus olah di dalam hidup kita. Sehingga nanti yang keluar adalah firman Tuhan. Bukan diapalin, sekali lagi. Diapalin baik loh ya. Tapi kalau tidak diolah dengan jiwa, roh dan pikiran, dia tetap menjadi sebuah huruf. Jadi hati-hati, kita ini menjadi budak nafsu kita. Kita menjadi budak kepentingan kita. Dan kita bukan orang-orang yang merdeka. Baik, sekarang kalau kita memulai pencobaan di padang gurun. Saudara mau hidupnya dicobai? Kalau Anda membaca di dalam Injil Matius, pencobaan yang pertama kalimatnya begini. Lalu segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Saudara, padang gurun itu kalau siang panas, kalau malam dingin. Temperaturnya itu kesenjangannya tinggi. Inilah tipe orang padang gurun. Gampang meledak. Ya kan? Gampang panas, gampang nangis, gampang marah, gampang mengampuni. Itu kehidupan padang gurun. Sekarang begini, Anda ambil 100 truk tanker air, ya, isinya 1 juta galon. Saudara buang di padang gurun, nggak sampai 2 menit hilang. Padang gurun artinya orang yang tidak pernah puas. Digerojok air 1 juta galon. 1 juta liter sebentar menguap. Gimana hidup saudara? Masih di padang gurun, nggak pernah puas? Dikasih ini kurang ini, dikasih ini kurang itu. Itu orang cirinya masih di padang gurun. Jadi kita ini mengucap syukur, puaslah dengan apa yang ada. Siapa yang membawa? Roh. Kalau kita coba dibawa oleh roh ke padang gurun, wah ini pasti bukan Tuhan. Ini setan.
Dan di situ ayatnya ngomong begini. Kapan menit-menit Yesus mencobai? Iblis mencobai dia. Gini, di situ ada ayatnya, pada saat Yesus lapar, itulah godaan mulai muncul. Kalau Anda kenyang nggak digoda, saudara. Segala sesuatu bisa lapar seks, lapar perempuan, lapar jabatan, ya. Pada saat lapar itulah setan datang. Hati-hati, saudara. Makanya hidup ini harus kenyang, ya. Saudara, kadang-kadang kalau kita kumpul sama-sama laki-laki ya, kita ngomong dunia lah. Ini pendeta-pendeta yang kumpul loh. Kadang-kadang ada cewek cakep, mereka pada nengok semua. Ya kan? Coba kalau suruh lihat Alkitab, yang capek, yang ini. Padahal cewek itu jalan, dia nggak kenal kita. Kita nengok. Itulah daya tarik. Itulah godaan. Saya kan pernah ngomong, digoda, tergoda, menggoda duluan mana. Nggak usah dipikir, terserah Anda. Anda nggak digoda, Anda yang menggoda. Anda nggak dua-duanya, Anda merasa tergoda, itu namanya GR, kegedean romangsan Mbak Yu. Ya Mas, ya. Jadi hati-hati. Nah, waktu dicobai oleh iblis, iblis pertama ngomong apa? Rubahlah batu ini jadi roti. Ini iblis kurang kerjaan. Ya, ngapain batu suruh dirubah jadi roti? Dan banyak kita juga pikirannya kurang kerjaan. Waduh, kalau rumah saya ini mendadak jadi di jalan Menteng gimana ya? Itu kan kurang kerjaan, saudara. Cita-cita boleh, berusaha, bekerja, ya. Tuhan bisa nggak ngerubah batu jadi roti? Bisa, tapi tidak pada tempatnya. Mujizat itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kalau mau minta mujizat, akhiri dengan kata, jadilah kehendakmu. Ya, kalau saya disuruh mendoakan orang sakit keras, saya nggak berani. Dalam nama Yesus besok engkau pulang. Waduh, jujur saya nggak berani. Saya bilang, jadilah kehendakmu. Iya kan? Jadi kalau ya dia meninggal ya urusan Tuhan, bukan urusan saya dong. Saya datang untuk memberikan semangat. Tapi ada juga orang-orang yang dipakai Tuhan di bidang kesembuhan. Sebetulnya bukan pendetanya yang dipakai, tapi si sakit menerima kasih karunia. Itu pengertian saya. Tapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Batu jadi roti, dia juga Tuhan. Roti jadi batu, dia sudah Tuhan. Batu tetap batu, saya percaya dia Tuhan. Jadi Yesus tidak terpengaruh oleh perubahan. Saudara, dunia mau berubah apapun, roti jadi batu, batu tetap batu. Dia sudah dan selamanya dia Tuhan. Jadi kesimpulannya, hidup jangan tergantung dan mau ditekan oleh situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kemudian Yesus dibawa ke satu bukit, ke bait Allah, ke bait yang kudus. Terus setan ngomong begini, sekarang coba kamu terjun, nanti Tuhan kirim malaikat. Yesus ngomong apa lagi? Ada tertulis. Kenapa ditaruh di puncak bait kudus? Karena semua orang itu memang kita harus hidup kudus. Tapi saudara bisa satu hari kudus? Kalau saya bisa kudus, Yesus gak perlu mati di kayu salib, saudara. Ya, saya kadang-kadang lihat ada ibu-ibu ya pulang gereja di mall. Tahu ini kumpulan 4-5 orang ibu, ada ibu lewat, dia gak kenal, tapi ngeritik. Sudah cepol, sepatu hak. Pokoknya you can see, dia tuh jalan-jalan sendiri. Mall ya bukan mallmu. Ngapain sih gatel banget sih mulut itu? Dosa kan? Dosa. Gak ada yang gak berdosa. Semua itu harus sama dengan kita, versi kita. Gak boleh, saudara. Ya, dan disinilah kadang-kadang kita sering kali mencobai Tuhan. Siapa tahu. Ini kan saya lagi krisis duit. Begitu saya cekrek masuk ATM. Tahu-tahu ada angka 100 juta. Ngimpi kali. Ya bisa, Tuhan bisa. Tapi jangan mendahului kehendaknya, saudara. Yesus ngomong apa yang kedua? Ada tertulis. Nah sekarang ketiga.
kita selesai. Yesus diajak ke satu bukit, disuruh ngelihat seluruh dunia. Saya mikir ini bukit apa ya? Di Himalaya aja tertinggi Mount Everest, Anda di puncak sana sama Edmund Hillary, orang pertama di sana, Anda nggak bisa ngelihat dunia, saudara. Nggak bisa. Jadi maksudnya simbol apa? Sekarang gini, saudara pejamkan mata Anda sama saya bareng ya. Oke, buka mata Anda. Dalam waktu 1 detik, saya bisa ngelihat cucu saya di rumah saya. Saya bisa ngelihat keadaan rumah saya. Sore gini gimana. Ya, jadi bukit itu hati-hati. Pikiran kita, saudara. Pikiran ini punya kecepatan cahaya. Lebih tinggi. Ayo, sekarang teman-teman yang di ruangan ini. Pejamkan mata Anda. Lihat rumahmu. Bisa enggak? Bisa kan? Nah, iblis ngomong begini, kalau kamu mau menyembah aku, dunia ini aku berikan kepada kamu. Artinya apa? Iblis itu ngerti, saudara, iblis itu ngerti bahwa dunia ini enggak ada artinya asal kamu mau menyembah aku. Lah kok sekarang orang di gereja menyembah, tapi penyembahannya minta harta, minta dunia. Ya kan? Iblis ngerti, tak tukar dah. Haus dengan pengakuan. Nah itu loh. Iblis itu adalah makhluk yang haus dengan pengakuan. Saudara minta diakui enggak? Oh, ada. Hati-hati loh, berbuat baik juga minta diakui. Tersembunyi supaya orang tahu saya kaya. Hati-hati dengan motivasi. Jadi iblis adalah makhluk yang suka mencari pengakuan. Bahkan Tuhan disuruh mengakui dirinya. Enggak perlu hidup tuh enggak perlu pengakuan. Keputusan Anda jangan menunggu pengakuan orang lain. Tapi keputusan Anda membuat orang lain mengaku. Dia orang luar biasa. Jadi saudara berani mengambil keputusan tanpa jaminan? Hati-hati loh ya. Berani? Yesus itu keputusannya tanpa jaminan loh. Ya. Dia 100% manusia, saudara. Terus yang ketiga, Yesus ngomong apa lagi jawabannya? Ada tertulis. Saya belajar dari Yesus. Jadi kalau Anda digoda, dicobai, ngomong ada tertulis. Jangan malah nanya, mana tulisannya? Tulisannya di mana tulisannya? Berarti kita harus banyak memasukkan Alkitab, firman Tuhan. Sehingga ada tertulis. Pada saat Anda ingat ada tertulis, hatimu damai, saudara. Karena firman itu bicara kepada kita. Ya, jangan sampai kita mengalami masalah nanyanya mana tulisannya, mana tulisannya. Berarti Anda nggak pernah baca Alkitab. Jadi cobaan itu cuma 3. Ya, kelaparan, bicara soal makan minum, dan sampai hari ini manusia isinya kawin mawin makan minum. Yang kedua, cobaannya adalah Tuhan tidak akan berbuat yang enggak. Ya, jangan berpikir aneh-aneh. Jangan sok kudus lah, kita ini orang berdosa. Saudara, tiap hari kalau mau tidur saya minta ampun, aduh Tuhan. Mau enggak dosa ya dosa. Saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Begitu amin, saudara marah. Percaya enggak? Yang anak ini, yang cucu begitu, yang teman yang berita ini. Ya. Dan yang ketiga, iblis tahu harga dunia terlalu murah dibandingkan dengan harga Allah. Jadi kita yang anak-anak Allah, jangan ribut dengan dunia lah. Hari ini saya sehat, ya. Hari ini saya bisa direkam YouTube. Hari ini saya baru makan Padang, walaupun 15.000, ya kan? Enak nasi bungkus. Saudara makan steak 1 juta sama nasi Padang, enaknya cuma segini loh, saudara. Lihat, enaknya kan cuma segini kan? Loh. Apa segitu di sini? Enggak enak. Makanya ya, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Dari mulut, perut, jamban kan firmannya. Tapi yang keluar itu yang berbahaya. Artinya apa? Ya, makan enak sekali waktu boleh lah. Anda makan 5.000, Anda makan 10.000, podo enak. Kok. Ya, yang penting perut kenyang, sehat. Amin. Ya, itulah yang namanya personality. Saya bagi citra diri.
Bukan pencitraan loh. Bagaimana Anda ingin dilihat orang lain. Itu citra diri. Perlu kesan. Citra diri ini perlu dibangun dengan kepercayaan diri. Yesus sangat percayakan dirinya. Luar biasa saudara. Lucifer aja nyobain dia. Yesus kepercayaan dirinya tetap kuat. Sekali percaya Tuhan, aku tetap percaya kepada Bapakku. Dari percaya diri muncullah harga diri. Kita ini dihargai oleh Tuhan, ya. Ayo, citra diri, harga diri, kepercayaan diri, keyakinan diri, ya. Kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang pertama, sekalipun Anda cacat, enggak usah mengeluh, ya. Badan kok pendek gemuk, nanti yang kurus, kenapa saya kurus, ya. Wanita-wanita tuh rambutnya lurus, minta dibonding jadi keriting. Yang keriting minta dilurusin, jadi Tuhan kan bingung. Udahlah syukurin aja ya, apa adanya. Saya itu umur tua tapi saya senang, saudara, saya bangga dengan umur saya. Enggak perlu dimudah-mudahin ya. Ayo kita belajar. Personality atau karakter, kalau saya singkat, orang Kristen itu harus memiliki buah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kalau hamba boleh berkhotbah, berceramah, menjadi berkat untuk orang lain, itu pun karena Tuhan. Tubuh ini bukan punyaku, jiwa roh bukan punyaku. Apa yang aku pakai ini semua dari Tuhan. Kalau saya hitung-hitung Bapak, tidak ada satu usaha pun yang saya lakukan untuk saya bisa hidup. Saya bisa semua hari ini 1000% itu kasih karunia. Berkati orang-orang yang menyebabkan kehidupan kami menjadi seperti hari ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Paulus, dengan keluarganya. Kami menyerahkan GBI REM ini di dalam rencana-rencana kebaktian tatap muka. Dalam waktu dekat ini, Tuhan Engkau memberkatinya. Seluruh pengurus, khususnya David dengan Paul yang selalu membuat YouTube ini bisa berjalan. Tuhan juga memberkatinya. Pertemukan kami kembali di lain waktu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.